Namo Buddhaya Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama yang akan saya sapa dengan sebutan Sahabat Paramita Sukha. Saya Yuniar pada hari ini sedang berada di Nikama Forest Meditation Center yang terletak di Sodong Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang untuk berdiskusi tanya jawab seputar meditasi dan juga Buddhisme bersama Yang Mulia Biku Nata Silotera. Karena beliau sudah berada di hadapan saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Bante. Bante, Namo Buddhaya Bante. Apa kabar Bante? Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama, kita akan mulai berdiskusi. Bante, dengan pertanyaan yang pertama Bante. Bagaimana yang dikatakan seseorang dalam kondisi meditasi Bante? Apakah ketika seseorang berada dalam kondisi menutup mata, bersila, atau ketika seseorang dalam kondisi menutup mata dan bersila itu, lalu ketika dipanggil tidak menyahut Bante atau tidak tengok kanan dan tengok kiri. Apa itu yang disebut dengan bermeditasi Bante? Ya, jadi pertama-tama perlu kita ketahui dulu bahwa meditasi itu sebetulnya merupakan aktivitas batin, bukan aktivitas jasmani. Seseorang dikatakan sedang bermeditasi atau tidak bisa dilihat dari aktivitas jasmani yang dia lakukan. Bisa saja ketika dia sedang duduk bersila dengan mata terpejam, dia tidak sedang bermeditasi. Bisa saja dia lagi melamun, ataukah berpikir tentang sesuatu, ataukah malah terjatuh ke dalam tidur. Nah, aktivitas apapun yang kita lakukan berupa aktivitas jasmani, bisa sambil bermeditasi. Jadi, meditasi itu tidak bisa kita lihat dari aktivitas fisiknya, tetapi aktivitas batin. Nah, aktivitas batin yang bagaimanakah? Aktivitas batin yang mana seseorang menghadirkan kesadaran terhadap objek meditasi yang dia pilih atau yang dia ambil. Ataukah kesadaran terhadap badan jasmaninya ataukah batinnya sendiri. Fenomena-fenomena yang terjadi pada batin disadari, fenomena-fenomena yang terjadi pada badan jasmani disadari. Nah, itulah yang dimaksud dengan meditasi. Contohnya begini, seseorang yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam, lantas dia memperhatikan keluar dan masuknya nafas. Pada saat dia memperhatikan keluar dan masuknya nafas, pada saat itu dia menyadari sensasi nafas yang masuk dan sensasi nafas yang keluar. Nah, orang yang demikian bisa dikatakan sedang bermeditasi. Ataukah seseorang yang sedang melakukan pekerjaan. Pekerjaan dia menyadari aktivitas yang sedang dia lakukan tersebut. Dia menyadari bagaimana gerakan tangannya, bagaimana gerakan kakinya, bagaimana gerakan dari batinnya sendiri. Misalnya ketika itu dia lagi berpikir, dia sadar, oh dia sedang berpikir. Nah, itu pun bisa dikatakan dia sedang bermeditasi. Jadi inti untuk membedakan seseorang lagi bermeditasi atau tidak bermeditasi adalah terletak pada adanya enggak kesadaran. Kesadaran terhadap apa? 3 hal tersebut, yaitu objek meditasi, yang kedua badan jasmaninya, dan yang ketiga batinnya sendiri. Nah, ketika ada hadir kesadaran terhadap salah satu hal ini, maka bisa dikatakan ia sedang bermeditasi. Jadi demikian. Baik Bante, melanjutkan dari jawaban Bante yang tadi, mungkin teman-teman juga banyak mendengar istilah bahwasanya ketika seseorang merasa tenang dan tersenyum pada diri sendiri Bante, maka ia sudah memasuki kondisi meditasi. Apakah itu benar atau bagaimana menurut pandangan Bante? Ya, seperti Bante tadi jelaskan di awal, tekankan di awal bahwa poin yang membedakan seseorang bermeditasi atau tidak terletak pada kesadarannya. Ada tidak dia menghadirkan kesadarannya pada objek meditasi yang dipilih, ada enggak dia menghadirkan kesadaran pada badan jasmaninya, ada enggak dia menghadirkan kesadaran pada batinnya sendiri. Kalau salah satu dari hal ini terpenuhi, berarti bisa dikatakan dia sedang bermeditasi. Jadi poinnya adalah kesadaran atau sati itu sendiri. Baik Bante, jadi poin intinya teman-teman adalah kesadaran ya Bante ya. Iya, betul. Baik Bante, pertanyaan selanjutnya, apakah ada cara untuk memperkecil karma buruk dari perbuatan asusila Bante? Perbuatan asusila termasuk merupakan perbuatan buruk atau karma buruk ya. Karma buruk apapun yang kita lakukan supaya kita bisa
tidak terlalu merasakan efek akibat dari karma buruk tersebut, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tidak perlu menyesali perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut telah berlalu, tidak perlu dipikir-pikir lagi. Hal yang telah berlalu sudah tidak bisa dirubah lagi. Kalau kita sering-sering memikirkan tentang sesuatu yang telah berlalu, khususnya perbuatan buruk tersebut, maka akibatnya itu bisa semakin berat. Kita sering-sering memikirkannya hanya akan menambah penderitaan batin kita. Dan kalau kita membawanya sampai ke menjelang ajal, pikiran terakhir kita merupakan pikiran penyesalan atau pikiran yang berhubungan dengan perbuatan buruk tersebut, maka kita bisa terjatuh ke alam yang rendah atau alam yang sengsara. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita cukup tahu bahwa kita telah melakukan perbuatan buruk tersebut. Untuk selanjutnya kita bertekad dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Nah, hal ini contohnya ada terjadi pada zaman Buddha. Pada zaman Buddha ada Ratu Malika. Ratu Malika merupakan permaisuri dari Raja Pasenadi Kosala. Nah, Ratu Malika ini merupakan upasika yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Santiratana, Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, Ratu Malika ini banyak melakukan perbuatan baik. Dia juga pernah mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha secara langsung. Tetapi Ratu Malika belumlah mencapai tingkat kesucian pada saat itu. Sehingga kemungkinan untuk terjatuh ke alam yang rendah masih terbuka. Ratu Malika pernah melakukan satu perbuatan buruk yang boleh dikatakan tidaklah berat. Nah, suatu hari Ratu Malika masuk ke kamar mandi. Pada saat dia masuk ke kamar mandi, anjing peliharaannya juga ikut masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Nah, pada saat Ratu Malika mencuci muka dan hendak mencuci kakinya, dia membungkuk. Pada saat dia membungkuk tersebut, si anjing ingin menyetubuhi Ratu Malika ini. Apa yang dilakukan oleh anjing ini membuat Ratu Malika geli dan merasa senang. Nah, apa yang dilakukan sang anjing terlihat oleh Raja Pasenadi Kosala dari jendela kamarnya. Lantas setelah selesai, Ratu Malika kembali ke kamar. Raja Pasenadi dengan marah langsung mengatakan kepada Ratu Malika, "Dasar wanita hina, apa yang telah kamu lakukan dengan anjing tersebut? Jangan coba berbohong terhadap apa yang telah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri." Nah, Ratu Malika mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mencuci tangan, kaki, dan mukanya. Tetapi kamar mandi itu sangat aneh, lanjut Ratu Malika. Dia bilang begitu. Kalau seseorang masuk ke dalam kamar mandi itu dan ada orang lain melihat dari jendela kamar ini, maka orang tersebut melihat seakan-akan ada dua bayangan yang muncul di kamar mandi tersebut. Kalau Baginda Raja tidak percaya, coba aja Baginda Raja masuk ke kamar mandi tersebut dan saya melihat Baginda Raja. Nah, Raja Pasenadi Kosala pergi masuk ke kamar mandi dan Ratu Malika melihat Raja Pasenadi Kosala. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi, kembali ke kamarnya. Ketika kembali ke kamar, Ratu Malika langsung mengatakan kepada Raja Pasenadi Kosala, langsung menuduh Raja Pasenadi Kosala melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan seekor kambing betina. Itu yang dikatakan oleh Ratu Malika. Kok Baginda Raja melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan seekor kambing betina? Raja Pasenadi bilang, dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi Ratu Malika bersikeras menuduh, mengatakan bahwa Raja Pasenadi telah melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan seekor kambing betina. Akhirnya seperti seorang yang bodoh, Raja Pasenadi itu mempercayai apa yang dikatakan oleh Ratu Malika, menganggap kamar mandi itu merupakan kamar yang aneh. Nah, sejak saat itu Ratu Malika sangat menyesali akan perbuatan buruk yang dia lakukan. Dia membawa perasaan penyesalan itu sampai menjelang ajal, dan ketika menjelang ajal pikiran terakhirnya adalah pikiran buruk tersebut, mengenang akan perbuatan buruknya, menyesali perbuatan buruknya, dan dia terjatuh ke alam neraka, harus berada di alam neraka selama 1 minggu, 7 hari. Barulah setelah 7 hari di alam neraka dia
terlahir kembali di alam Tusita. Padahal perlu kita ketahui bahwa Ratu Malika ini banyak berbuat baik loh. Dia pernah mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha secara langsung. Lantas dia juga sering berdana kepada para bikhu, kepada sangga. Perbuatan baiknya lumayan besar, tetapi dia belumlah mencapai tingkat kesucian dan memiliki potensi untuk terjatuh ke alam yang rendah. Dan hal ini terjadi. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa suatu perbuatan buruk yang telah kita lakukan hendaknya tidak perlu kita sesali, karena yang berlalu telah berlalu. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk merubah perbuatan tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah kita cukup mengetahui bahwa kita telah melakukan perbuatan buruk untuk selanjutnya bertekad dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Nah, itu hal pertama. Hal yang kedua, untuk mengurangi efek akibat buruk dari karma buruk yang telah kita lakukan adalah banyak-banyak berbuat baik. Apakah itu berdana, apakah itu menjalankan sila, maupun bermeditasi. Dengan banyak melakukan perbuatan baik, karma-karma baik tersebut akan memberikan dukungan kepada kita sehingga efek dari karma buruk yang kita rasakan tidaklah terlalu berat. Contohnya begini, ada dua orang, yang satu kaya karena dulu pada kehidupan lampau sering berdana sehingga dia mendapatkan kondisi menjadi seseorang yang memiliki kekayaan yang banyak, harta benda yang banyak. Yang satu si miskin karena di kehidupan lampaunya jarang berdana, dia pelit, dia sangat perhitungan. Bagi si miskin, kehilangan 100.000 itu adalah sangat berat karena dia tidak memiliki yang lain lagi, hanya itu uang yang dia miliki. Tetapi uang yang dia miliki tersebut hilang. Bagi si kaya, kehilangan uang 100.000 itu tidak memiliki nilai apa-apa. Sama seperti hampir seperti tidak ada terjadi sesuatu. Jadi kalau kita memiliki timbunan karma yang baik, karma baik tersebut akan sangat mendukung kita di dalam mengatasi efek buruk dari karma buruk kita. Nah, makanya perlu rajin-rajin berbuat baik, contohnya berdana. Kemudian bermeditasi. Bermeditasi itu sangat baik untuk batin kita. Pada saat seseorang sedang mengalami sesuatu yang buruk, masalah atau apa, biasanya ikut melibatkan batinnya ya, emosinya akan terpengaruh. Mungkin dia kecewa, mungkin dia sedih, mungkin dia takut. Pada saat contoh si A kehilangan 100.000, si B kehilangan juga 100.000, yang rajin meditasi kehilangan 100.000 itu tidaklah sampai mempengaruhi batinnya. Mungkin dia sekedar tahu bahwa dia telah kehilangan 100.000-nya, tetapi batinnya tetap aja tenang. Dia tidak memikirkan kehilangan uang 100.000 tersebut. Tetapi orang yang tidak biasa bermeditasi, katakanlah si B, kehilangan uang 100.000, bisa aja dia bawa-bawa terus di dalam pikirannya. Dia pikir terus tentang kehilangan tersebut. Dia merasakan ketidaknyamanan sampai-sampai tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena pikirannya hanya berisi tentang kehilangan uang. Kehilangan uang, apa yang harus dia lakukan, penderitaan demi penderitaan dia alami karena tidak terbiasa di dalam meditasi. Nah, itulah cara-cara kita untuk memperkecil efek karma buruk yang pernah kita lakukan. Nah, yang pertama, yang telah berlalu biarkanlah berlalu, tidak usah disesali atau dipikirkan kembali. Yang kedua, tidak usah dipikirkan kembali, yang penting kita bertekad dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Apakah itu berdana, menjalankan sila, ataukah bermeditasi. Karena hal ini semua sangat membantu kita di dalam mengurangi efek akibat buruk dari karma buruk yang pernah kita lakukan. Ya, demikian termasuk perbuatan asusila ya, efek akibat buruk dari perbuatan asusila.
Ya, baik Bante. Teman-teman sedama mungkin juga ini pernah Anda pikirkan juga bahwa Bante, apakah benar bahwa perbuatan buruk atau karma buruk itu bisa dihapus Bante dengan karma baik atau perbuatan baik Bante, seperti yang tadi Bante jelaskan, kita mengurangi efeknya. Mungkin bagaimana Bante? Apakah sebenarnya karma buruk itu bisa kita hapus atau hanya efeknya yang akan kita tekan dengan perbuatan baik Bante? Ya, istilah hapus sebetulnya nggak cocok ya, nggak cocok. Mungkin perlu kita ketahui bahwa karma itu berbuah kalau kondisinya sesuai. Kalau kondisinya tidak sesuai, maka karma tersebut tidak bisa berbuah. Apa yang harus kita lakukan adalah kita berusaha berada di dalam kondisi yang baik supaya karma-karma buruk kita tidak berbuah. Dan karma yang tidak mendapatkan kondisi untuk berbuah akhirnya bisa menjadi ahosi karma yang mandul, karena tidak ada kondisi yang memungkinkan dia untuk berbuah. Jadi itu yang bisa kita lakukan, selalu berusaha untuk berada di dalam kondisi yang baik. Kondisi itu misalnya begini, kita punya barang berharga katakanlah HP gitu. Jangan menaruh HP kita di tempat sembarangan, lantas membiarkannya begitu saja kita pergi. Karena itu sama seperti kita memberikan kondisi kepada karma buruk kita untuk berbuah. HP tersebut bisa hilang, diambil orang, dicuri orang. Tetapi kalau kita menjaga HP tersebut, menyimpan HP tersebut dengan baik, nah itu kita menjaga kondisi supaya karma buruk kita tidak berbuah. Jadi demikian, karma-karma yang kita lakukan perlu kondisi yang sesuai baru bisa berbuah. Kalau kondisinya tidak sesuai, tidak bisa berbuah. Ya, demikian. Ya, baik Bante, masih selaras dengan tadi yang Bante sebutkan tentang pentingnya meditasi Bante. Pertanyaan selanjutnya juga masih berkaitan dengan meditasi Bante. Pertanyaannya adalah, Bante, apakah fobia bisa diatasi dengan meditasi Bante? Silakan Bante. Ya, oke. Fobia maupun emosi-emosi yang negatif lainnya bisa diatasi dengan meditasi. Cuma perlu proses dan waktu. Nah, fobia itu merupakan perasaan takut yang berlebihan ya terhadap sesuatu. Apakah itu berupa benda, situasi atau kondisi, ataukah peristiwa tertentu. Nah, seseorang yang biasa bermeditasi biasanya lebih bisa untuk mengatasi ataukah mengontrol emosinya. Ketika seseorang mengalami emosi, kalau dia biasa meditasi, dia bisa dengan cepat menyadari emosi tersebut. Emosi tersebut tidak sampai menguasai sepenuhnya pemikirannya dia. Kalau seseorang yang terkuasai sepenuhnya oleh emosi, maka dia akan larut di dalam emosi tersebut. Mungkin dia mengekspresikan emosi tersebut, mungkin emosi tersebut akan berlangsung lama, mungkin emosi itu akan meledak-ledak menjadi-jadi. Nah, kalau fobianya itu sangat mengganggu aktivitas penting sehari-hari, maka Bante anjurkan sebaiknya pergi ke terapi ya, pergi ke ahli terapi, misalnya psikolog ataukah hipnoterapi yang memang bisa untuk mengatasi fobia. Kalau fobianya tidak terlalu parah, ya boleh dengan bermeditasi. Cuma meditasi itu perlu waktu, enggak dengan serta-merta kita meditasi sehari fobianya langsung hilang gitu. Ataukah kita bermeditasi 30 menit, 1 menit, 1 jam gitu fobianya hilang. Tidak perlu proses dan latihan. Apa yang bisa kita lakukan dengan meditasi? Nah, ketika seseorang mengalami sensasi fobia tersebut, perasaan fobia tersebut, seorang meditator dianjurkan untuk memberikan ruang kepada fobia tersebut, mengizinkan fobia tersebut, sensasi fobia tersebut untuk muncul. Tidak berusaha ditekan, tidak berusaha dihilangkan, tetapi membiarkan dia apa adanya, tetapi harus menyadari sensasi perasaan tersebut, termasuk menyadari keinginan untuk menjauh dari apa yang dia takuti gitu. Nah, itu harus dilatih, kebiasaan menyadari dan kebiasaan untuk menghindar dari sesuatu yang dia takutin tersebut. Nah, dan perlu dilatih untuk terus melakukan hal ini. Misalnya dia takut sama kodok gitu, fobia sama kodok. Jadi pada saat dia dekat kodok langsung
reaksi perasaan takutnya tersebut muncul. Perasaan takut ini perlu disadari. Keinginan untuk menghindar dari kodok tersebut juga perlu disadari. Ketika disadari, mungkin perasaan ini bisa terurai. Kalau masih tetap ada, tetap aja disadari. Dan perlu latihan juga untuk berusaha tetap mendekati kodok tersebut. Jangan terus-terus menghindar. Kalau terus-terus menghindar, pasti fobianya akan tetap ada. Perlu latihan. Setelah terbiasa dengan hal ini, pandangan si orang yang fobia tersebut terhadap kodok akan berubah. Oh, kodok bukan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa mendatangkan penderitaan, sesuatu yang bisa mendatangkan perasaan sakit. Ternyata kodok itu biasa-biasa aja. Jadi perlu latihan, perlu waktu, perlu proses. Intinya semua emosi negatif bisa diatasi dengan meditasi, tetapi perlu waktu dan dan kesabaran. Iya, baik Bante. Berarti pada intinya adalah prosesnya itu meditasinya kita butuh kesabaran, butuh penerimaan ya Bante ya. Baik Bante, masih selaras dengan hal tadi Bante tentang fobia. Saya pernah mendengar istilah, mungkin teman-teman juga pernah dengar, bahwa fobia itu mungkin ada kaitannya mungkin Bante dengan karma lampau. Contohnya saya pernah dengar teman-teman bahwasanya ada seseorang yang fobia akan ketinggian Bante. Fobia akan ketinggian, kemudian ketika melihat jembatan dan ke bawah, dia akan merasa takut yang luar biasa. Kemudian pernah ia melihat ke masa lampaunya, ternyata ia pernah jatuh atau bunuh diri dari jembatan tersebut Bante. Bagaimana tanggapan Bante tentang fobia dan karma masa lampau ini Bante? Ya, fobia ada kemungkinan akarnya itu dari kehidupan masa lampau. Ada kemungkinan, tetapi tidak selamanya. Maksudnya penyebabnya bisa dari kehidupan lampau. Nah, kalau dari kehidupan lampau pun tetap langkah yang bisa kita tempuh, kita ke hipnoterapi ataukah kita lakukan meditasi dengan menyadari perasaan tersebut. Perasaan tersebut, membiarkan perasaan tersebut, tidak berusaha menekan atau menghilangkannya, membiarkan dia apa adanya. Dan memang kebiasaan misalnya takut pada ketinggian ini, supaya kita tidak takut, kita perlu sering-sering melakukannya, melawan apa yang kita takutin. Kita takut misalnya kodok, ya kita berusaha terus sama kodok. Kita takut ketinggian, ya kita terus berusaha sama ketinggian. Takut naik pesawat gitu, ya kita berusaha sering mungkin naik pesawat. Karena banyaknya pengalaman yang membuktikan bahwa hal-hal tersebut tidak membahayakan, akhirnya fobia atau perasaan takut tersebut bisa berkurang. Ya, kalau sampai hilang total, ya syukur-syukur gitu. Sadu Bante. Ya, demikian. Bante, pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan meditasi Bante. Bagaimana cara belajar meditasi? Banyak hal yang masih membingungkan Bante antara hal yang benar atau hal yang salah dalam belajar meditasi. Bagaimana tanggapan Bante akan hal ini? Bagaimana cara belajar meditasi? Ya Bante anjurin coba ikuti retreat atau bimbingan meditasi yang diadakan oleh wihara-wihara, cetia-cetia ataukah center-center meditasi. Karena sekarang ini Bante lihat banyak di-share retreat meditasi, ya bimbingan meditasi di center-center, di wihara-wihara ataukah di cetia-cetia. Coba ikuti retreat tersebut, bimbingan meditasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya dipraktekkan. Memang segala sesuatu harus dicoba dulu, harus dilakukan dulu, harus punya pengalaman dulu, pengalaman dan pengetahuan, baru kita bisa pastikan apakah ini cocok untuk kita atau tidak, apakah ini bagus untuk kita atau tidak. Jadi silakan mencoba retreat meditasi, bimbingan meditasi yang diadakan oleh wihara-wihara, cetia-cetia ataukah center-center meditasi, ataukah bisa belajar dari buku-buku atau ceramah-ceramah Dhamma. Karena poin dari meditasi itu adalah kita berusaha sadar, menghadirkan kesadaran di saat ini, di sini gitu. Nah, kalau kita bisa menghadirkan kesadaran di saat ini, di sini, khususnya terhadap fenomena badan jasmani atau batin, itu sudah bisa dikatakan kita sedang bermeditasi.
Ya. Baik Bante, kalau tadi saya mendengarkan jawaban Bante, kita harus pergi ke wihara ataupun cetia untuk mendapatkan bimbingan meditasi Bante. Pertanyaannya Bante, apakah wajib bagi seseorang yang ingin belajar meditasi mencari guru pembimbing Bante? Bisakah tidak kita belajar sendiri atau bagaimana Bante? Ya, tentang wajib atau tidaknya bukan suatu kewajiban, tetapi suatu hal yang baik kalau kita memiliki guru meditasi pembimbing. Karena dengan memiliki guru meditasi pembimbing, kita lebih mudah untuk mengetahui hal-hal sehubungan dengan meditasi, lebih mudah mengatasi masalah-masalah kita di dalam meditasi, rintangan ataukah halangan kita di dalam meditasi. Jadi bukan kewajiban tetapi anjuran, saran gitu, supaya mencari, karena lebih baik kalau punya pembimbing atau guru meditasi. Ya baik Bante, ini ada pertanyaan masuk dari teman-teman. Kemana sebaiknya Bante kita harus mencari pembimbing untuk belajar meditasi Bante? Mencari pembimbing, ya coba aja itu share-share, cari di internet ya, di mana ada retreat meditasi, bimbingan meditasi, coba ikutin dulu. Nah dari sana kita coba praktekkan, ikuti berulang kali. Kalau merasa cocok bisa sering konsultasi sama guru pembimbingnya, demikian. Iya baik Bante. Baik Bante, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bante, jika sudah berlatih meditasi Anapanasati hampir setahun, kemudian setiap hari berlatih dengan total 2 hingga 3 jam, tetapi masih suka memiliki pikiran yang mengembara dan masih sulit mendapatkan napas alami Bante, apakah hal ini wajar karena objek yang dipilih tidak cocok? Bagaimana Bante? Nah, kita perlu ketahui bahwa tujuan kita bermeditasi bukan untuk menghilangkan pikiran yang mengembara. Hal yang alami, pikiran itu berpikir sama seperti alaminya mata melihat. Nah, tujuan kita meditasi adalah berusaha menghadirkan kesadaran sesering mungkin atau kalau bisa lebih lama selama mungkin gitu. Ketika pikiran mengembara, kita sadari pikiran mengembara tersebut untuk kemudian kembali kepada objeknya. Jadi kalau kita merasa bahwa objek meditasi tersebut objeknya jelas, mudah untuk diketahui, mudah untuk disadari. Nah, objek ini bisa mendatangkan ketenangan kepada kita ketika kita meletakkan kesadaran kita pada objek tersebut. Nah, objek meditasi tersebut berarti cocok untuk kita, sesuai untuk kita. Tetapi kalau kita sudah praktek tidak bisa mendatangkan ketenangan, pikiran mengembaranya masih tidak berkurang-kurang, setiap kali duduk meditasi pasti begitu, berarti objek tersebut tidaklah cocok atau sesuai dengan diri kita. Jadi yang utama objeknya jelas atau enggak gitu. Setahu Bante ya, Anapanasati atau objek nafas itu hampir semua orang bisa mengetahuinya atau menyadarinya dengan mudah. Tinggal kita mau enggak meletakkan perhatian kita atau kesadaran kita pada nafas. Yang kedua, kalau memang nafas tersebut mudah diketahui, mudah untuk disadari, dan kita meletakkan perhatian kita, kesadaran kita pada objek tersebut, pikiran kita biasanya yang mengembara itu akan berkurang. Nah, kalau seumpamanya berkurang, berarti objek tersebut bisa mendatangkan ketenangan kepada batin kita. Karena dengan sendirinya pikiran mengembara itu berkurang, pikiran berpikir itu berkurang. Bukan kita sengaja menghilangkan pikiran mengembara, bukan kita sengaja mengurangi, tetapi pikiran mengembara itu berkurang dengan sendirinya karena kita memperhatikan nafas atau objek meditasi kita, demikian. Iya baik Bante, masih tentang objek meditasi Bante. Pertanyaannya adalah, apa saja ciri-ciri yogi tidak cocok atau sulit berkembang dengan objek meditasi yang dipilihnya Bante? Kalau tidak cocok dengan objek meditasi yang dipilih, objek tersebut tidak jelas atau tidak mudah untuk diketahui, tidak mudah untuk disadari. Kemudian objek tersebut tidak bisa
mendatangkan ketenangan. Dalam hal ini, ketika kita mengambil objek tersebut, kita bermeditasi dengan objek tersebut, pikiran kita dengan sebelum bermeditasi masih sama, sering mengembara, tidak terjadi perubahan. Nah, berarti objeknya tidak cocok. Tetapi kalau objek tersebut, ketika kita memakai atau mengambil objek tersebut, pikiran kita menjadi tenang. Dalam arti pikiran mengembara atau pikiran berpikir itu berkurang, berarti objek tersebut cocok untuk kita. Demikian. Iya, baik Bante. Lalu masih berkaitan dengan pikiran mengembara. Pertanyaannya adalah, apakah ada objek yang cocok Bante untuk seseorang yang berlatih meditasi kemudian pikirannya membara Bante? Apakah ada objek yang cocok untuk hal tersebut? Objek sebetulnya intinya objeknya itu jelas, objeknya jelas dan kita mau melakukan usaha untuk meletakkan perhatian kita atau kesadaran kita dengan sabar terus-menerus ke objek tersebut. Dengan sendirinya, dengan alaminya pikiran mengembara akan berkurang. Nah, misalnya kita memperhatikan keluar dan masuknya nafas. Pada saat memperhatikan keluar dan masuknya nafas, ada pikiran mengembara di latar belakang. Nah, pikiran mengembara di latar belakang itu tidak perlu dihiraukan, dibiarkan saja. Cukup kita tetap meletakkan kesadaran atau perhatian kita sama nafas. Ketika pikiran sudah tidak di nafas atau kesadaran kita sudah tidak mengetahui nafas masuk atau nafas keluar, pada saat itu kita biasanya tenggelam, larut di dalam pikiran-pikiran yang mengembara. Nah, perlu kita sadari untuk kemudian kembali kepada nafas itu sendiri. Jadi dalam hal ini, ketika kita terus berusaha pada objek meditasi yang kita ambil, yang kita pilih, dengan sendirinya atau biasanya pikiran mengembara akan berkurang. Alaminya demikian. Iya, Bante, kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman juga yang baru belajar meditasi pernah mengalami ini, Bante. Bagaimana cara untuk mengatasi ngantuk saat bermeditasi, Bante? Ngantuk saat bermeditasi ya. Nah, kalau setiap kali meditasi ngantuk itu boleh dicoba minum kopi. Mungkin saja memang badan jasmaninya itu lagi tidak fit pada saat karena mungkin kecapaian seharian kerja, lantas ingin meditasi. Waktu meditasi yang bisa dipraktekkan adalah misalnya malam-malam hari setelah seharian kerja di kantor, kerja di luar. Nah, biasanya badan jasmani kita juga lelah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut coba minum kopi. Kalau misalnya perasaan ngantuknya itu muncul bukan di setiap kali duduk meditasi, boleh dilakukan misalnya cuci muka ataukah meningkatkan usaha kita berusaha meletakkan kesadaran pada objek meditasi. Jadi usaha perlu ditingkatkan. Kalau masih tetap ngantuk, coba rubah posisi meditasi kita yang semula duduk bermeditasi menjadi meditasi jalan. Kalau masih tetap tidak bisa, pergi bobo. Lebih baik istirahat ya Bante ya? Iya. Iya. Baik Bante, ini pengalaman yang pernah saya rasakan juga Bante. Pada saat mau bermeditasi saya segar Bante. Kemudian pada saat saya duduk bersila memejamkan mata, tiba-tiba badan ini rasanya mau jatuh Bante. Duk. Nah, itu apa yang dialami Bante? Oh, itu ngantuk. Oh, itu ngantuk. Lalu apa yang harus dilakukan Bante? Apakah membuka mata, apakah cuci muka dulu atau lanjutkan meditasi lagi Bante? Dicoba. Semuanya itu harus dicoba karena tidak ada satu jalan pasti gitu. Semuanya harus dicoba lakukan. Ya, coba tingkatkan usaha untuk meletakkan kesadaran. Kalau sudah dilakukan masih tetap ngantuk, cuci muka. Kalau masih tetap ngantuk, ya rubah. Semuanya harus dicoba. Enggak ada ilmu pasti gitu untuk mengatasi ngantuk. Semuanya harus dicoba-coba. Iya, baik Bante. Nanti saya akan coba Bante untuk mengatasinya. Baik Bante, pertanyaan selanjutnya. Ada penanya yang memohon bimbingan dari Bante karena ia sudah bermeditasi cukup lama, tetapi setelah napasnya menjadi halus, ia selalu tak bisa pertahankan konsentrasi Bante. Bahkan buyar kembali, kemudian akan memikirkan lagi hal-hal yang aneh-aneh Bante. Dan akhirnya ia selalu mengakhiri meditasinya dan itu sering terjadi Bante. Yang perlu kita ketahui intinya meditasi itu jangan bertujuan untuk menghilangkan pikiran yang mengembara ya.
Karena kita bermeditasi itu tujuannya untuk menghilangkan kotoran batin. Supaya kekotoran batin itu bisa hilang, bisa terkikis, salah satu langkah yang harus kita ambil adalah mengembangkan kesadaran kita. Nah, jadi meditasi itu apakah mengembara ataukah tidak, poinnya jangan dilihat dari sananya, tetapi dilihat dari kesadaran ada atau tidak pada saat itu. Kalau kesadarannya sering hilang, sering larut di dalam pikiran, itu berarti perlu diadakan perbaikan, perlu dilatih. Mungkin memang pada saat itu badan jasmani misalnya lagi lelah sehingga tidak kuat untuk mempertahankan kesadaran, ataukah objek meditasinya memang betul-betul tidak sesuai untuk dirinya. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita pertama rubah dulu mindset kita, tujuan kita. Kita harus mengetahui dulu apa yang harus saya lakukan di dalam meditasi. Pengetahuan kita tentang meditasi dulu yang harus dirubah. Kemudian setelah kita ketahui bahwa pikiran mengembara adalah hal yang wajar, yang utama adalah kesadaran itu sendiri, maka tentunya apa yang kita lakukan di dalam meditasi itu akan berubah. Kita akan tetap mempertahankan atau berusaha menghadirkan kesadaran. Pikiran mengembara sudah tidak menjadi persoalan. Pikiran mengembara adalah hal yang alami. Sama alaminya mata melihat. Pikiran mengembara, pikiran berpikir itu adalah hal yang alami. Jadi reaksi kita terhadap pikiran mengembara itu sudah berbeda ketika kita memiliki pengetahuan bahwa meditasi itu bukan untuk menghilangkan pikiran mengembara, tetapi meditasi itu untuk mengembangkan kesadaran. Ya, demikian. Iya, baik Bante. Berkaitan dengan konsentrasi Bante, boleh tidak pada saat kita bermeditasi Bante untuk menjaga konsentrasi itu kita sambil melafalkan parita Bante, atau sambil kita menyebut Budo, Budo, dan Budo untuk tetap berkonsentrasi? Bagaimana Bante? Boleh. Salah satu teknik supaya kita mengurangi pikiran yang berpikir, membantu dengan pelafalan Budo ataukah dengan angka-angka. Jadi pada saat nafas masuk Bud, pada saat nafas keluar Do, nafas masuk lagi Bud, nafas keluar Do, itu membantu. Ataukah dengan hitungan nafas masuk 1, nafas keluar 2, nafas masuk 3, nafas keluar 4, itu boleh. Dan memang banyak dianjurkan oleh guru-guru meditasi hal yang membantu ini, yaitu dengan menambahkan pelafalan Budo ataukah dengan angka-angka. Ya. Iya, baik Bante. Selanjutnya ini masih berkaitan dengan meditasi dan proses pada saat meditasi Bante. Banyak orang yang merasakan hal ini Bante pada saat belajar meditasi, yaitu rasa sakit Bante. Mungkin teman-teman juga pernah merasakannya. Lalu bagaimana Bante berdamai dengan rasa sakit pada saat proses meditasi? Contohnya adalah ketika kita merasakan kesemutan ataupun punggung terasa sakit Bante. Pada saat kita duduk diam, tidak bergerak ya, hal yang alami itu akan menimbulkan rasa sakit. Apapun, walaupun kita tidak bermeditasi, biasanya duduk diam tanpa bergerak itu akan menimbulkan rasa sakit. Nah, kecuali kalau fisik kita sudah terbiasa, sudah beradaptasi, maka perasaan sakit tersebut tidaklah terlalu tidak timbul dengan cepat. Nah, pada saat timbul rasa sakit, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tidak usah menghiraukan perasaan sakit tersebut. Kita cukup ketahui ada rasa sakit, untuk selanjutnya kita tetap pertahankan kesadaran kita, perhatian kita pada objek meditasi yang kita pilih. Hal yang kedua, kita malah menyadari atau memberikan perhatian pada objek rasa sakit tersebut. Dengan memberikan perhatian pada objek rasa sakit tersebut, kita akan mendapatkan pengetahuan ternyata objek rasa sakit ini bisa berubah-ubah sensasinya, Jadi itulah 2 cara yang bisa kita ambil ketika timbul rasa sakit. Pertama, tidak usah menghiraukan perasaan sakit tersebut. Kita tetap memperhatikan objek meditasi kita. Yang kedua, malah kita sengaja memperhatikan perasaan sakit tersebut. Sengaja melihat perasaan sakit tersebut akan memberikan pengetahuan kepada diri kita bahwa perasaan sakit atau sensasi sakit itu ternyata berubah-ubah.
berubah-ubah atau anicca. Jadi kita bisa mengenal perasaan sakit itu dan reaksi kita terhadap rasa sakit bisa berubah. Yang semula muncul penolakan yang kuat, ketika kita mengenal dengan baik perasaan sakit tersebut, penolakannya itu berkurang. Ya, demikian. Iya Bante, berkaitan masih dengan meditasi Bante. Benarkah Bante jika seseorang yang sering bermeditasi bisa memiliki kesaktian Bante? Seseorang yang sering meditasi pasti akan memiliki kesaktian ya. Nah, tidak jaminan, tergantung karma juga ya. Di zaman Buddha sendiri ada arahat yang tidak memiliki kesaktian di zaman Buddha. Kalau kita mau memiliki kesaktian sebetulnya gampang, nggak harus bermeditasi ya kita bisa sakti ya. Yang penting kita kaya raya aja. Iya betul Bante. Dengan kaya raya kita bisa terbang. Iya betul, naik pesawat ya Bante Iya ya. betul. Bisa berbicara dengan seseorang yang jauh dari kita gitu. Bisa melihat seseorang yang jauh dari kita. Jadi seseorang yang bisa memiliki kesaktian harus ada dukungan karmanya. Kalau dukungan karmanya mendukung, dia akan memperoleh kesaktian tersebut sebagai bonus dari meditasi yang dia praktekkan. Ada kisah tentang satu individu ya, satu orang yang dulu sering melakukan kebaikan. Kebaikannya cukup sederhana, yaitu dia sering menunjukkan kepada seseorang yang bertanya kepada dia, pengemis, orang-orang yang mengembara, orang-orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan datang kepada dia, tanya kepada dia, di mana orang dermawan yang biasa membantu memberikan pertolongan kepada orang-orang. Nah, dia dengan senang hati sering menunjukkan, oh itu di sana, itu rumahnya di sana, di sana. Nah, sebagai buah dari perbuatan baiknya tersebut, perbuatan baik yang sederhana ini, ketika meninggal dia terlahir kembali di alam dewata dan memiliki kesaktian loh, buah dari menunjukkan tempat kepada orang-orang tersebut. Nah, ketika dia menginginkan sesuatu, tangannya yang berwarna emas itu menunjuk sesuatu di depannya, langsung bisa muncul apa yang dia inginkan. Dan misalnya nunjuk ping, tiba-tiba ada HP gitu muncul. Nah, jadi yang Bante ingin jelaskan di sini, kesaktian itu bisa kita peroleh kalau memang ada dukungan karma. Kalau nggak ada dukungan karma, belum tentu kita bisa memperoleh kesaktian walaupun kita sering meditasi atau rajin meditasi. Ya, demikian. Iya Bante, saya pernah mendapatkan satu kisah Bante pada saat orang ini baru mulai bermeditasi, rasanya seperti terbang Bante. Nah, apakah itu juga efek dari meditasi atau itu kesaktian dalam bermeditasi Bante? Silakan Bante. Bisa aja sensasi tersebut atau fenomena tersebut merupakan buah dari meditasi, yang merupakan efek dari meditasi, bukan buah lah, efek lah dari meditasi. Baik Bante, ini ada pertanyaan. Menurut Bante, lebih baik memulai dari mana jika seorang awam yang ingin memulai studi untuk mengenal agama Buddha, dan adakah rekomendasi buku-buku yang tepat dari Bante? Silakan Bante. Nah, untuk orang-orang yang pemula ingin mengenal agama Buddha, Bante anjurin untuk sering-sering pergi ke wihara-wihara, ke cetia-cetia, mengikuti aktivitas seperti puja bakti dan khususnya ceramah dhamma di wihara-wihara atau cetia-cetia. Ataukah kalau tidak bisa nonton video-video ceramah dhamma di YouTube ya, ataukah di internet, di situs-situs yang lain gitu, ataukah belajar buku-buku dhamma. Nah, tentang buku-buku dhamma yang bisa dipelajari untuk pemula yang cukup jelas itu tentang judulnya itu Karma Pencipta Sesungguhnya, karya Dr. Mentimon, orang Myanmar. Ada juga itu Keyakinan Umat Buddha. Keyakinan Umat Buddha ini penulisnya karya dari Bante K. Sri Dhammananda. Ada juga Intisari Agama Buddha ya, Intisari Agama Buddha, dan juga Sang Buddha dan ajaran-ajarannya, karya dari Bante Narada.
Nah, itu bisa dicari buku-buku yang seperti itu. Nah, kalau tentang karma pencipta sesungguhnya itu bisa ada di internet, bisa dicoba di-download di internet, lantas baca-baca. Nah, demikian bisa. Setelah ke wihara, kalau bisa cari seperti Bante-Bante ataukah Romo Pandita untuk diskusi supaya bisa lebih jelas tentang apa sih yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, demikian. Baik Bante, selanjutnya tadi berkaitan dengan mengenal agama Buddha Bante, lalu ada pertanyaan seperti ini Bante. Bante, apakah ada urutannya dalam hal berdana atau memberi? Maksudnya apakah harus berdana seperti ke fakir miskin terlebih dahulu, atau ke orang tua dulu, atau ke Bante dulu, atau yang mana yang harus didahulukan Bante? Yang harus didahulukan di dalam berdana sebetulnya nggak ada urutannya. Intinya kepada siapapun kita mendapatkan kesempatan untuk berdana, maka kita memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdana. Jangan memilih hanya jangan memilih objek penerima dana siapa-siapa dulu, tetapi siapa yang kita pertama temui di mana ada kesempatan, nah itu langsung kita manfaatkan kesempatan tersebut. Nah, tentang urutan penerima dana, ada urutan si penerima dana di mana didasarkan buah dari berdana kepada penerima dana tersebut. Jadi kepada misalnya hewan, dana buah dari berdana kepada hewan adalah yang paling rendah. Kemudian di atas hewan adalah manusia, orang-orang yang tidak menjalankan moralitas, tidak menjalankan sila. Kemudian lebih tinggi lagi buahnya itu kepada orang-orang yang menjalankan sila. Lebih tinggi lagi buahnya kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan-tingkatan jana. Lebih tinggi lagi kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan kesucian, sotapana. Lebih tinggi lagi sakadagami, dan terus berurut demikian. Nah, kalau tentang siapa dulu yang harus kita berikan dana kita, itu nggak ada, ya bebas. Dan sebaiknya Bante anjurin kita jangan memilih-milih kepada siapa kita harus berdana pertama kali, tetapi kita memanfaatkan kesempatan yang ada langsung pada saat itu. Misalnya kita ketemu dengan gelandangan yang membutuhkan bantuan dana, ya kita berdana kepada dia. Kita ketemu Bante, kita ada sesuatu yang bisa kita danakan, kita berdana. Kita ketemu siapa di mana ada kesempatan, ya manfaatkan langsung kesempatan tersebut. Nggak usah memilih objek penerimanya siapa. Ya, tujuan yang terbaik kita berdana adalah untuk melatih melepaskan kemelekatan kita, melatih supaya kekotoran batin kita bisa terkikis, keserakahan kita bisa menipis. Semakin sering kita berdana dengan cara demikian semakin baik, karena memang tujuan dari kita umat Buddha di dalam hidup ini adalah bisa terbebas dari samsara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikis kekotoran batin kita, dan kita harus berusaha di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berdana. Dan dana yang bisa, yang baik kita lakukan adalah berdana dengan tujuan untuk mengikis kemelekatan kita, mengikis kekotoran batin kita, demikian. Baik Bante, ini mungkin pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan bagi kita bersama Bante. Apakah hewan dapat merasakan pelimpahan jasa yang kita berikan? Misalkan pada saat kita melihat kucing tertabrak, lalu kita melakukan pelimpahan jasa Bante dengan membacakan parita. Apakah itu juga bisa memberikan bantuan agar kucing tersebut terlahir di alam yang lebih baik lagi Bante? Ya, pelimpahan jasa itu kita melakukan kebaikan dengan tujuan untuk melimpahkan jasa kepada satu makhluk hidup, ya. Misalnya kita berbuat baik, berdana atas nama si A. Kemudian setelah berdana kita bertekad semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada si A. Semoga si A turut berbahagia atas pelimpahan jasa yang dilakukan ini. Nah, prinsip kerja dari pelimpahan jasa, apabila kita melimpahkan jasa kepada si A, kalau si A
bisa berbahagia atas pelimpahan jasa yang kita lakukan, maka si A akan memperoleh manfaat dari pelimpahan jasa tersebut. Tetapi kalau si A tidak berbahagia atau tidak mengetahui akan pelimpahan jasa yang kita lakukan, maka si A itu tidak akan mendapatkan manfaatnya. Pada kasus kucing yang misalnya tertabrak, nah tentunya kucing tersebut kemungkinan tidak mengetahui pelimpahan jasa yang kita lakukan. Kalau dia tidak mengetahui, otomatis dia tidak bisa berbahagia atas pelimpahan jasa yang kita lakukan. Kecuali kalau kucing tersebut mengetahuinya ya, mengetahui mungkin meninggal tertabrak di pada saat itu dan dia terlahir kembali di misalnya alam hantu ataukah alam dewata misalnya gitu ya, dan dia mengetahui dan dia berbahagia. Pada saat dia berbahagia dia bisa mendapatkan manfaatnya. Tetapi kalau dia tidak berbahagia, dia tidak mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa yang kita lakukan. Demikian. Baik Bante, terima kasih atas segala jawaban yang telah diberikan berdasarkan pertanyaan dari rekan-rekan. Semoga bermanfaat Bante untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bante, Namo Buddhaya, semoga selalu sehat Bante. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak Dhamma, demikianlah diskusi kami tentang diskusi tanya jawab, Buddhisme dan juga meditasi bersama Yang Mulia Biku Nata Silotera. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Yuniar, terima kasih. Namo Buddhaya.